Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esya Syafitri dengan NIM R1C123007. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang dimana materi tentang komponen penyusun batuan karbonat. Nah, di sini merupakan pengertian batuan karbonat. Batuan karbonat adalah batuan sedimen yang tersusun dominan oleh mineral karbonat. Seperti kalsit atau dengan rumus kimia CaCO3 dan dolomit. Batuan ini umumnya terbentuk melalui proses biologis maupun kimia di lingkungan laut dangkal seperti terumbu karang dan laguna. Kemudian ada komponen penyusun utama batuan karbonat. Menurut klasifikasi Vogt terdiri dari alochem, mikrit, sparit. Dalam pembahasan ini fokus pada alochem dan matriksnya saja. Nah, kemudian di sini ada alochem. Alochem adalah butiran karbonat yang dapat dikenali dalam batuan karbonat dan biasanya terendapkan sebagai partikel yang mengalami transportasi sebelum pengendapan. Contohnya itu alochem itu fragmen fosil atau bioklas, ooid, peloid, intraklas. Alochem biasanya tertanam dalam matriks mikrit atau semen kalsit seperti pada gambar yang telah ditunjukkan yang mana saja contoh alochemnya. Bisa dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian di sini ada skeletal grain, di mana skeletal grain ini merupakan fragmen karbonat yang berasal dari bagian keras organisme laut seperti cangkang atau kerangka organisme. Contohnya skeletal grain ini yaitu foraminifera, karang, moluska, biozoa, alga, di mana karakteristik dari skeletal grain ini yaitu memiliki bentuk yang tidak beraturan, struktur internal menunjukkan pola biologi, sangat umum ditemukan dalam batu gamping. Fungsinya menunjukkan lingkungan pengendapan, indikator paleokologi. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ini juga itu adalah bentuk dari skeletal grain. Nah, di sini kemudian ada non-skeletal grain, adalah butiran karbonat yang tidak berasal dari organisme tetapi terbentuk dari presipitasi kimia atau proses fisik dalam lingkungan laut. Jenis-jenis non-skeletal grain itu yaitu ada ooid, butiran bulat berlapis konsentris dengan ukuran kurang lebih 2 mm, pisoid, mirip ooid tetapi berukuran lebih besar 2 mm. Peloid atau pelet, butiran karbonat tanpa struktur internal yang jelas. Introklas, fragmen batuan karbonat yang terbentuk kembali dari sedimen karbonat yang sudah ada. Bisa dilihat pada gambar di samping ini juga ada beberapa jenis-jenis non-skeletal grain. Nah, kemudian di sini ada mikrit adalah lumpur karbonat yang tersusun oleh kristal kalsit mikrokristalin dengan ukuran sangat halus, lebih kecil dari 4 mikromilimeter. Karakteristik mikrit berukuran sangat halus, berwarna abu-abu hingga kecoklatan pada sayatan tipis, mengisi ruang antara butiran karbonat, berperan sebagai matriks batuan karbonat. Nah, di sini juga ada mikrit dapat terbentuk dari presipitasi kimia kalsium karbonat, akumulasi partikel karbonat halus. Nah, di sini bisa dilihat ada yang garis anak panah warna merah itu menunjukkan mikrit dari sebuah batuan dari hasil sayatan tipis. Kemudian di sini yang terakhir itu kesimpulan, di mana batuan karbonat tersusun oleh beberapa komponen utama yaitu alochem, mikrit, dan sparit. Alochem merupakan butiran karbonat yang terdiri dari dua kelompok utama yaitu skeletal grain, fragmen organisme, non-skeletal grain atau ooid, peloid, intraklas. Mikrit merupakan lumpur karbonat yang berfungsi sebagai matriks yang mengikat butiran karbonat dalam batuan.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.